Berikut akan saya sampaikan teladan analisis diskriminan. Beberapa library yang digunakan. Yang pertama kali adalah Tidyverse. Jadi kita manggil library ini, kalau belum ada silahkan di-install dulu paketnya. Yang kedua, library mesh. Yang ketiga ini sebetulnya diperlukan hanya pada saat kita ingin memanggil fungsi heading. Kemudian yang keempat ini saya berikan tagar atau ya, crash di sini itu karena library-nya belum jalan. Ya. Masih ada ketidaksinkronan antara yang ada dengan bisa jadi perangkatnya. Kemudian mulai ini setship karena kita ingin mengacak sampel. Di sini kita melakukan pengacakan sampel. Ya. Nah, dari paket tadi bersama Mas itu ada data yang namanya iris. Ya. Data iris. Ya. Nah, kita akan mengambil sampel dari data iris itu sebanyak 10, gitu ya. 10. Jadi kalau ini sampel pertama, kalau ini kita ulang ya, ini hasilnya kan berbeda. Ini 0,4 terakhirnya, 0,8 terakhirnya, ya itu. Kalau kita ingin tahu data iris itu apa, data iris itu ini ada 150 garis, 150 data. Nah, data itu kalau misalnya kita ingin melihat 4 di awal dan 4 di akhir saja, kita panggil dengan perintah headil. Headil ini yaitu data yang berhubungan dengan spesies bunga. Ya, spesies bunga itu ada 3, Setosa, Virginica, dan satunya lagi versicolor. Ya. Ini ada Virginica, Setosa, versicolor, ya, ketiga. Nah, kemudian variabel yang menentukannya itu panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, dan lebar petal. Ada 4. Oke. Detailnya. Nah, kemudian di sini ya. Jadi sekali lagi bahwa analisis diskriminan itu mirip seperti regresi. Yang membedakan hanya responnya itu bersifat kategori. Jadi kalau variabel yang mempengaruhinya itu panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, lebar petal, maka responnya 3 kategori varietas. Apakah Virginica, apakah Setosa, apakah versicolor. Ya. Nah, kemudian di sini kita running trainingnya, ini kita running testnya, ya. Testnya ini dengan menggunakan linear discriminant analysis, ya. LDA itu linear discriminant analysis, ya. Ini fungsinya. Kemudian kalau kita ingin lihat LDA irisnya, ya, ini fungsinya tadi, fungsi ini manggil dan dia ditempatkan ditampung di LDA iris itu. Jadi kalau kita panggil LDA irisnya, nah di sini akan muncul hasil analisis diskriminan. Nah, di LDA linear discriminant analysis. Nah, di sini pertama kali yang dimunculkan adalah probability prior dari itu. Jadi kalau populasinya itu ini ada 3, jadi Setosa, versicolor, dan Virginica. Nah, ini berdasarkan randomisasi tadi, berdasarkan randomisasi itu muncul peluang prior group. Jadi di
di sini 0,35, 0,32, 0,32, sekian-sekian. Jadi kalau ini kita jumlahnya sama dengan 1. Kemudian ini rata-rata grupnya berdasarkan 4 variabel, panjang lebar sepal, panjang lebar petal, ya, untuk ketiga grup. Ya. Ini rata-ratanya. Seterusnya ini koefisien dari diskriminan liniernya, ya, karena ada tiga populasi, Virginica, versicolor, dan setosa, maka diperlukan dua fungsi diskriminan. Jadi fungsi diskriminan liniernya ada dua. Yang pertama ini, ya, 119, 1,25, min 2,51, min 2,32. Dan yang kedua 0,40, 1,42, min 1,53, 3,3. Nah, jadi ini proportion trace-nya kira-kira 99 dibanding 1. Nah, kemudian kalau kita ingin plot hasil ini tadi, ya, kita lihat ceritanya plot tadi, ya. Nah, maka terlihat bahwa Virginica itu ada di paling kiri kalau ini sumbu dari 1, ini sumbu 2. Ini kemudian ini yang versicolor, dan seterusnya ada sebelah kanan. Jadi hijau, merah, dan hitam. Nah, kalau kita lihat plot dari LDA irisnya dengan cara lain, ini kalau kita lihat, ini Virginica, versicolor, setosa. Virginica, versicolor, setosa. Nah, ini kalau kita lihat berdasarkan satu dimensi saja di sini, ya. Nah, ini partimat kita tidak bisa eksekusi karena dia memerlukan library class. Mungkin lain kali kalau sudah cocok kita bisa mengeksekusinya. Artinya kalau sudah kompatibel karena diperlukan fungsi HTML, saya sudah berusaha tapi belum mendapatkan fungsi HTML yang cocok. Kemudian, kalau ini untuk predik ya, jadi LDA prediknya, kalau kita lihat LDA trendnya, ya, LDA trendnya LDA trend. Nah, ini, itu, ya, ini adalah ya. Oke, ini fungsi 1, fungsi 2, ya, fungsi 1, fungsi 2 kalau dimasukkan untuk ke 150 data tadi, bisa lihat sini. Jadi bisa diketahui nanti individu mana masuk kelompok yang mana, ya, menurut prediksi. Ya. Jadi kalau kita lanjutkan dengan fungsi yang ada di sini, setelah predik tadi, ya, setelah predik, ini trend LDA, kemudian kita lihat kalau tabelnya, tabelnya di sini. Di sini dikatakan dengan linear discriminant analysis, data-data yang tadinya memang berasal dari setosa itu semuanya memang diprediksi masuk setosa semua. Jadi tidak ada data yang masuk ke grup lain. Nah, sedangkan yang versicolor ini ada satu yang masuk ke Virginica. Sedang yang Virginica ada 2 yang masuk ke versicolor. Jadi kalau kita jumlah ini 95, 98, ya, 98. Trend, jadi data yang dipakai untuk membuat fungsi tersebut, jadi trend.
Oke. Oke. Nah, kalau kita menggunakan quadratic data analysis, quadratic discriminant analysis maksudnya, maaf. Nah, ini QDA. Nah, perintahnya kalau tadi linear discriminant analysis LDA, kalau Q itu quadratic data analysis. Jadi spesies ini merupakan fungsi dari sepal length, sepal width, sepal length, sepal width, ya, gitu. Apalagi kalau gini kita tiru, kita copy kalau sini ya, kalau sini misalnya. Kita kembali dulu ke linear discriminant analysis, ya, LDA. Nah, ini kalau kita ketikkan LDA iris, LDA ini, nilainya hasilnya ini yang tadi itu. Jadi kalau mau singkatnya seperti ini aja. Ini seperti regresi ya, regresi. Lihat di, ya. Sorry, ini belum diganti. Ya, ini belum diganti. Oke. Oke. Nah ini ya. Ini itu tadi ya. Nah, ini LDA disebut regresi. Ini variabel yang mempengaruhi, ini variabel yang dipengaruhi, datanya data training data set, dan tes data set. Kalau tes bisa nggak? Kita copy aja. Kemudian kita kopikan di sini. Tes. Oke. Kemudian kita lihat. Oh, sorry. Nah, ini tesnya. Nah, oke. Tesnya. Kalau kita lihat tabel ini, dengan menggantikan tren ini dengan tes, belum kita ke kuadratik ya. Ini LDA, ya, ini tes. Ya. Ini oke. Ini kita ganti dengan tes. Ini tes. Ini tes. Ini tes. Oh iya, benar. Oke, jadi ini kita prediksi tesnya. Nah, ini tesnya. Dengan menggunakan 18, ini 36 tambah 15, 51. Maksudnya tadi kan berapa tadi? 150. Sebagian dipakai untuk training set, sebagian dipakai untuk test set. Untuk membuat fungsi, ya, kemudian ini untuk mengetesnya, ya. Jadi jumlahnya beda dong. Kalau di sini kan, di sini, ya, ini 15, 18, ya. Kalau di sini, jadi tadi 51 ya, tadi ini 99 ya, 99, jadi 51, 150 ya, 50 jumlahnya di pas. Oke, kemudian kalau ini kita lanjutkan yang kuadratik
discriminant analysis ya. Sama, hanya fungsinya LDA menjadi QDA. Ya. Ini resultnya, QDA-nya, ini trainnya, QDA train, ya. QDA train. Kemudian ini tabelnya, ya. 99 ya, 99 sama ya, menghasilkan klasifikasi yang sama. Jadi dari Setosa tidak ada salah klasifikasi. Sedangkan dari Virginia dan Versicolor ada. Salahnya nih ada 3 dari 99. Oke. Sekarang kalau QDA testnya dari data testingnya, dia 18 sama seperti, maksudnya sama seperti linear discriminant analysis. Nah, jadi seperti itu analisis diskriminan dengan menggunakan R itu pertama siapkan library tidyverse dan library mesh ya, yang utama. Kemudian yang kedua siapkan datanya seperti ini ya, dan seperti ini. Jadi ada variabel independennya numerik dan variabel dependennya kategorik ya. Ini variabel dependennya ada 3, bisa berapa saja ya, kategorik. Nah, setelah itu fungsi yang digunakan adalah apakah linear data analysis LDA atau quadratic data analysis QDA ya. Sintaksnya di sini ditulis dulu responnya apa. Kemudian ini respon itu dipengaruhi oleh variabel independennya, dituliskan di sebelah kanan dengan notasi penjualan seperti ini. Kemudian sintaks berikutnya apakah data yang digunakan itu data training atau data testing. Ya. Cara untuk menentukan data training dan data testing itu ditentukan di sini ya. Jadi training sampelnya true false misalnya. Di sini n row banyak ini ya, banyaknya baris. Kemudian replacementnya true, probability-nya, nah ini probability-nya. Nah ini maksudnya 60%, 40% ya. 60% dari 150, maksudnya 90-an ya. 90-an. Nah, di sini perintah untuk mencari seed dari randomisasi ini misalnya digunakan 1,1 ya. Dan sampel yang digunakan ini nama variabelnya ya, nama datanya. Nah, ini kalau ini digunakan di sini bukan 10 misalnya ya kita ganti misalnya 20, terjadi kan bisa aja dilakukan simulasi coba kan gitu ya. Nah, coba apakah hasilnya berbeda atau tidak ya. Oke. Tentunya di sini kalau kita lihat 25, 21, 17 ini 40, 50, 63, 66 ya. 66 untuk tesnya. Nah, jadi ada sedikit berbeda tentunya ini ya. Ini kalau kita lihat ini training datanya ini 70, 82, 84 ya, 84 ya. Nah, tentunya beda. Tentunya beda untuk beda angka ini ya. Saya kembalikan nanti bisa pelajari ya. Tentunya juga probability ini juga bukan 0,6 dan 0,4 saja, misalnya di set 0, bagaimana kalau ini 0,7, 0,3 misalnya
sehingga jumlah ini harus tetap sama dengan 1. Ya, ini sampelnya. Jadi misalnya kalau kita ganti itu, yang kita ganti adalah probability-nya, kita running ini, ya, run selection, run linear selection, maka yang muncul ya, 17, 22, 12, ini 40, 51. 51 testingnya, ini testingnya, ini tesnya. Kalau trainingnya berarti 99. 99. Ini 59, 60 dengan 39, 99 ya. Baik, tadi jadi diatur satu saja, mau trainingnya berapa, mau testingnya berapa, dengan memainkan apa namanya peluang tadi ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, perihal analisis diskriminan dengan menggunakan paket aplikasi R. Selamat berlatih menggunakan paket aplikasi R untuk analisis diskriminan. Terima kasih. Nah, ini sebuah teladan analisis, itu analisis diskriminan dengan menggunakan paket aplikasi SPSS. Nah, datanya berkaitan dengan bankruptcy atau kebangkrutan. Jadi di sini sebagai respon variabelnya adalah bangkrut. Kalau 0 itu ya, kalau 1 tidak. 1 tidak, 0 ya. Nah, yang mempengaruhinya ini ada 4 variabel, yaitu CF2TG atau cash flow to total debt, NE to TA, net income to total asset, rasio ya. Kemudian current asset to current liabilities, dan current asset to net sale. Ya. Semua variabel independennya skill, ya, skill. Dengan di sini sabatisi dengan sampai 2 digit saja. Ya, kalau kita lihat datanya seperti ini. Oke, jadi ini bangkrut, ya, populasi bangkrutnya diambil sebanyak sampelnya ada 21 dan sisanya 25 itu tidak bangkrut. Ya, jadi ada 2 kategori populasinya. Nah, kemudian di sini kita lakukan analisis diskriminan, jadi analyze, kemudian di sini ada classify, kita klasifikasikan. Jadi alat klasifikasi ini, jadi bahwa analisis diskriminan itu sebagai salah satu alat analisis klasifikasi, mirip seperti regresi linear berganda, hanya responnya kategori. Ya, di sini responnya cuma 2, ya tidak. Ya. Kita klik diskriminan di sini. Nah, dalam jendelanya, jendela analisis diskriminan di sini ada grouping variabel. Grouping variabelnya adalah bankruptcy. Ya, sedangkan bankruptcy-nya ada 2 kategori di sini. Tadi kita gunakan notasi 0 dan 1. Jadi progresinya 0, progresinya 1. Caranya, kemudian variabel yang pengaruhnya ke 4 variabel tadi, ya, kita masukkan dalam sini. Ya. Boleh digeret, boleh dikasih klik di situ ya. Enter dependent together, kita pilih. Kemudian siapa tahu kita ingin mau mencari atau mengetahui sebagai data pendukung, yaitu statistik deskriptifnya. Misalnya menggunakan rata atau unit variat anggapannya dan sebagainya ya. Oke, masalah. Fungsi koefisiennya kita gunakan Excel dan matriks yang akan kita keluarkan misalnya within group variance. Kita gunakan korelasi kalau misalnya satuan pengukurannya itu berbeda dan angkanya juga variasinya juga beda. Ya, kita continue.
Kemudian klasifikasinya, within groups, semua grup. Nah, ini prior probability-nya kita bisa menggunakan semua grup sama. Kalau tadi kita meskipun jumlah populasinya tidak sama, kita bisa gunakan setengah-setengah kalau equal, kalau cuma 2, atau berdasarkan jumlah sampelnya, compute from group sizes, berdasarkan ukuran grupnya. Kalau mau berdasarkan ukuran grupnya, kita klik di sini. Ya. Oke, kita klik sampai tabelnya juga, mungkin visualize-nya, dan kita plotkan combine groups. Ya. Kita klik continue karena nggak ada ini, kalau ada missing value. Ya, kita klik continue, langsung saja kita misalnya tidak melakukan bootstrapping tapi langsung klik OK. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Ya. Oh, no combined plot is available for a single discriminant function. Oke. Jadi kalau hanya fungsi diskriminannya cuma satu, karena cuma 2 kategori, nggak ada combine-nya. Oke, di sini kita bisa lihat semua data valid, ada 46 data, ya, tidak ada yang hilang, ya, tidak ada yang dikeluarkan, dan ini statistik deskriptifnya hanya 2 kategori populasi, ya bangkrut dan tidak, ya, 0 bangkrut, 1 tidak. Dan ini adalah rata-rata variabelnya, pada setiap kategori ada deviasinya, ya. Ini jumlah sampel tadi. Oke. Kemudian test of equality group means, ya. Nah, ini input within group matrices, ini kovariannya, kovarian cash flow, ya. Ini matrik kovarian, ya. Bukan varian, ya, bukan korelasi dari kovarian. Jadi ini variabel ya. Kemudian ini uji kesamaan kovarian, ya, kesamaan kovarian, dan kita lihat hasil diskriminannya, ya. Diskriminannya dari bawah. Oke. Ini kalau kita melihat satu persatu, ya, case wise satu persatu, apakah masing-masing kasus itu salah penempatan, ya. Nah, ini terjadi kesalahan di sini. Ada tanda bintang itu kesalahan, karena di sini ini adalah actual group, ini predicted group. Jadi kalau antara actual dan predicted tidak sama, berarti itu kesalahan. Ya. Nah, jadi misclassified-nya ada 1, 2, 3, 4. 4. 3 dari ya ke yes ke no, 1 dari no ke yes. Ya. 4. Oke. Jadi kalau persentase correct-nya, benarnya, itu berarti 42 per 46, ya. Itu 91,3%. 1,3%. Nah, itu jadi semakin besar tidak salah dalam klasifikasi atau semakin kecil kesalahan klasifikasi, ya, kesalahan mendiskriminasi, semakin bagus fungsinya. Nah, fungsinya biasanya di atas ini. Fungsinya, ya. Ini classification function. Ini fungsinya. Ini Fisher linear discriminant function, ya. Untuk yes, ini untuk no, variabel-variabelnya. Nah, jadi di sini kalau masing-masing data tadi dimasukkan satu persatu, ada 46 data, hasilnya ini. Ya. Oke. Nah, itu kalau kita menganalisis data, ya. Kalau kita lihat datanya tadi, ya. 1, 2, 3, 4 variabel, sedangkan 1, 2, 3, 4 variabel, sedangkan
variabel yang mempengaruhi ya, sedangkan yang dipengaruhi hanya 2 kategori, bangkrut dan tidak bangkrut. Oke. Nah, ini ada datanya, ada dari data bukunya Johnson ya, bukunya Johnson kalau nggak salah, buku multivariate Johnson. Nah, sekarang saya ambilkan data yang agak kompleks, ya, agak kompleks. Ya. Di sini data dari Ratna Asuti Negara ini data waktu tesis S2-nya ya. Jadi ini data yang diperoleh dengan menggunakan pengukuran variabelnya ada sebanyak 23 variabel bebasnya. Ya, jadi ini adalah ukuran-ukuran yang diambil secara mekanik ya, dengan sebuah program dari sebuah foto. Ya, foto ada 23 variabel foto wajah, ya, foto pas foto. Ya. Ini misalnya the far left part, ya, left part bagian paling kiri, height of the left eyebrow, jadi alis paling kiri, ya. Tinggi alis paling kiri, ya, dan seterusnya. Ini terjemahan apa namanya arti dari masing-masing kode di sini H01, H02 sampai B03 itu ini ya. Jadi kalau di data di sini semuanya hanya kode saja, kode saja. Nah, semua dari eyebrow, ya, dari alis, dari mata, dari hidung, ya, kemudian mulut. Nah, itu menentukan mengukur sebuah ukuran-ukuran ya, ukuran-ukuran dari ekspresi wajah, dan ekspresi wajahnya dikategorikan seperti ini. Ada 7 kategori wajah. Ya, kategorinya ada ini nominal ya, ini nominal karena nggak bisa diurutkan. Ini angry, marah, disgust, ya, jijik, fear, takut, happy, bahagia, netral, sedih, dan surprise. Ada 7 kategori wajah dari foto itu misalnya. Nah, dengan datanya seperti ini. Datanya seperti ini ya. Nah, kita akan ingin analisis diskriminan dan digunakan untuk melihat seberapa bagus apa namanya pendiskriminannya. Jadi kita lihat ukuran salah klasifikasinya seberapa banyak ya. Oke, jadi analyze mungkin classify, kemudian ini diskriminan ya, diskriminan. Nah, di sini kita tarik dulu semua, ya. Kemudian ini saya ulang dari awal ya. Nah, jadi gini, grouping variabelnya ya, emotion. Jadi emotion sini. Nah, di sini define ring-nya karena tadi ada 7 kategori, nominalnya paling kecil 1, nominal paling besar 7. Ya. Oke, kita klik continue. Kemudian semua variabel yang mempengaruhi ini, ya, variabel yang mempengaruhi ini kita masukkan ya, ke independent variabel sini. Oke, statistiknya kalau mau statistiknya, oke, semua sama seperti tadi, saya tidak ubah ya, semua sama, dan kita langsung aja klik OK misalnya, dan hasilnya adalah seperti ini ya. Output ya, outputnya. Oke, kita hapus semua dulu ya, kita running ulang tapi cepat. Klasifikasi, classify, diskriminan, dan sudah kita masukkan semua, oke. Ya, nah, ini hasilnya. Ini case analisisnya, position summary.
datanya ada 216, ya, 216 semuanya. Ini statistik deskriptifnya untuk ekspresi Engre dari ke-23 variabel bebasnya. Nah, semua ada di sini discuss, ya, ekspresi kedua, ekspresi ketiga, ekspresi keempat, happy, kelima, netral, dan sebagainya. Kalau mau lanjutkan, ya, ini mau lanjutkan, ya. Ini ada saking banyaknya, itu bisa terus lanjutkan terus, ya. Setelah netral, ya, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian ini testibility of group mean, ya, ini signifikan semua, berikutnya 23. Ini covarian, ya. Oke, berarti ada 23 kali 23 juga matriksnya. Ini uji kesamaan covarian, ya. Kemudian few cases to be non-singular. Oke. Ini standardized canonical discriminant function. Ya. Jadi ada 7-1, 6 fungsi. Ya. Struktur matriksnya, oke. Ini function at group centroids. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini ekspresinya. Ini fungsinya ada 6. Ini grup centroidnya. Ini grup centroidnya. Kalau misalnya ekspresi ini itu ada di, ya, fungsi pertama. Ya, fungsi pertama itu min 2,176 Engre dan seterusnya. Ya. Ini unstandardized canonical discriminant function yang dievaluasi pada group means, ya, pada rata-rata grup. Nah, kemudian kalau apa namanya klasifikasi, ya, classification function coefficient itu untuk menggunakan ini fungsi klasifikasinya dari ketujuh ekspresi tadi ini digunakan dari variabelnya, ya, dari variabelnya ini 23 variabel itu kali, ya. Nah, ini gambar peta teritorial. Jadi di mana letak, di sini letak 4, di sini letak 1, ya. Ya, angka-angka ini menunjukkan ekspresi tadi, jadi angkanya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sumbu datarnya adalah fungsi diskriminan kanonik pertama, sumbu tegaknya fungsi diskriminan kanonik kedua. Ya. Ada 2 fungsi diskriminan. Ya. Nah, oke. Jadi ini tadi legendnya. Satu itu apa, 2 itu apa, bintang itu apa, bintang itu grup centroid, ya, bintang itu grup centroid. Nanti bisa lihat nanti di mana. Ini bintang, ya. Oke. Kemudian ini melihat salah klasifikasi apa enggak. Sekali lagi kolom kedua ini kolom actual group, ini prediktif. Jadi antara kalau masing-masing kasus ini antara actual dan prediktifnya tidak sama, dia akan tanda bintang, berarti salah klasifikasi. Seperti ini misalnya, harusnya 5 dikategorikan 2. Ya. 5, 2 itu tadi, kodenya tadi. Nah, ini secara keseluruhan dari 200 sekian itu, ya. Bisa lihat nanti. Ini row 1 through 100 sampai 216. Ya, kalau ini. Ya. Maksudnya bisa. Oke. Nah, ini gambar. Nah, letak dari fungsi diskriminan kanonik, ya. Bagaimana kalau dalam 2 dimensi ini data-data tadi dipetakan. Nah, Engre itu di sini discuss, netral, kemudian set, surprise, fear, happy, ya. Jadi
Ini adalah kita bisa lihat antara netral dan disgas ini banyak yang overlapping. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat persentasenya, kita lihat di mana banyak salah apa namanya klasifikasi. Ternyata di sini ya 5 ke 2 tadi, ini cuma satu. Nah, tapi yang salah cuma satu. Nah, ini 99,5% dari grup aslinya itu terklasifikasi ke masing-masing atau yang seharusnya. Angry tidak ada kesalahan di sini, dari 26 masuk 26, 25 ya. Dan yang salah hanya satu ini. Nah, jadi bagus sekali, 99,5% ya, klasifikasinya ya, benar klasifikasinya. Salahnya hanya 0,5%. Persen itu cukup besit ya. Nah, begitu cara menganalisis diskriminan ya. Tujuan akhirnya adalah kita lihat apakah pendiskriminannya itu bagus apa enggak sebetulnya dari analisis yang terakhir ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, analisis diskriminan dengan menggunakan paket aplikasi SPSS. Terima kasih.